Perkenalkan, nama saya Joni Rijal Sianturi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Medan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah melaksanakan proses coaching bersama rekan sejawat saya yang bernama Bapak Johan Sendamanik. Nah, beliau ini merupakan guru kelas di kelas 3 di UPT SD Negeri 06013 Medan Barat, tempat saya mengajar. Nah, dalam proses coaching ini beliau menyampaikan bahwa ada satu kendala utama yang ia rasakan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari, yakni dalam proses pembelajaran di dalam kelas, banyak siswa yang menjadi terkesan ribut untuk mengikuti pembelajaran dengan berbagai model atau metode yang beliau rencanakan. Nah, bagaimanakah proses coaching ini berjalan? Apakah kendalanya dan bagaimana solusinya? Saksikanlah video proses coaching berikut ini. Permisi Pak, selamat siang. Selamat siang Pak Jo. Tumben ini Pak Jo datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu Pak Jo? Iya Pak, begini Pak. Ini soal saya. Dimana setelah saya mengajar pun, gitu, tapi ini tuh tetap juga gitu. Hasilnya itu. Oh, jadi Pak Jo ada masalah ini yang mau disampaikan? Iya betul Pak. Gitu kan masalah saya gitu. Oh, jadi supaya lebih ini ya Pak Jo, supaya lebih enak nanti diskusinya. Bisa tidak saya tahu spesifiknya gitu, masalah apa ini apa? Yang spesifiknya itu gini Pak, dimana saya sudah mengajari dengan teliti, ya tapi juga gitu hasil belajar mereka itu ini kurang baik gitu dari kesehariannya gitu, bahkan dari ujian kelas semester Pak gitu. Kalau dari pengalaman Bapak atau dari hasil penilaian Bapak lagi, kan kita pakai 0 sampai 100%. Kira-kira berapa persen itu Pak yang menurut Bapak siswanya bermasalah? Sekitar 70%. 70% ya Pak? 70%. Nah, jadi kalau setelah mulai dari masuk ternyata ya udah bermasalah, kemudian jadi gimana tuh berarti banyak juga yang ini Pak ya, yang nilainya sudah rendah ya? Iya, di bawah Objek yang kemarin rendah lagi gitu Pak? Iya betul. Nah, kalau menurut Pak Jo, penyebabnya itu apa Pak? Apa yang menyebabkan mereka bisa mendapatkan nilai yang rendah lagi? Iya Pak. Sebenarnya dia tuh belum bisa membaca, itu bahkan juga belum bisa memahami soal seperti itu. Oh, berarti banyak siswa yang belum bisa membaca lah ya, akhirnya berdampak pada kemampuan mereka memahami soal. Iya betul. Ada pengaruh lain menurut Pak Jo yang membuat ini terjadi Pak? Jadi kalau yang saya lihat gitu, itu ada juga gangguan dari luar seperti itu dari kawan-kawannya gitu, hingga mereka nggak fokus gitu di dalam. Oh, sebenarnya ada siswa yang sebenarnya secara kemampuan dia bisa, Ya, cuman dia malah terpengaruh dengan teman-temannya yang bermain gitu ya Pak Jo. Jadi kalau tadi Pak Jo bilang kan 70% berarti 70%. Nah, yang Pak Jo bayangkan kan berarti Pak Jo kan sekarang berada pada pembelajaran di mana siswa 70% nilainya rendah Pak. Nah, kalau yang Pak Jo harapkan supaya Pak Jo merasa bisa puas ini dengan pembelajaran di sekolah, tadi 70%, artinya yang bisa hanya 30%. Nah, menurut Bapak berapa persen ini yang dicapai, atau dari 30% sampai ke berapa persen nanti supaya Bapak merasa siswa ini ternyata sudah bisa gitu. Harapan Bapak sampai ke berapa persen? harapannya itu sampai ke ini 60%. 50% ya? 60% Ya, artinya secara umum nanti lebih banyak lah yang paham daripada yang tidak paham. Iya betul. Nah, tentunya kan masalah ini kan tadi sudah Bapak temukan, ternyata ada kemampuan baca yang tidak baik, kemudian berdampak pada pemahaman soal.
Lalu menurut Bapak, apa yang tindakan yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Oke, yang pastinya gimana saya nanti akan Santai aja Pak Jo, mengajari nggak mereka. usah terlalu tegang Pak Jo. Santai Iya, aja. tiga apa kali. Jadi saya akan mengajari mereka dulu untuk membaca seperti itu. Oh, ada rencana untuk mengajari membaca? Ya, membaca itu 1 jam atau setengah jam itu belajar untuk saya akan buat untuk membaca. Kalau sebelum pembelajaran dimulai ada waktu setengah jam, lalu disitulah nanti Bapak manfaatkan untuk membaca ya. Iya, betul. Pernah tidak Pak Jo berpikir misalkan di rumah kan mereka punya orang tua, bisa jadi orang tuanya juga mengajari mereka di rumah, gitu kan? Tapi apakah Pak Jo tidak membayangkan apakah ada masalah yang dihadapi orang tuanya dalam mengajari mereka membaca, lalu itu nanti akan Bapak temukan juga ketika melaksanakan tindakan itu bagaimana? Ya memang ya mungkin ada faktor dari keluarganya seperti itu. Itu pernah saya bertanya gitu, gimana dulu orang tuanya itu mereka itu kerja Pak gitu. Jadi tidak ada yang mengajari saya gitu untuk membaca. Nah makanya saya buat nantinya di sekolah seperti itu. Oh, berarti kalau untuk membaca secara umum sudah bisa lah ya. Bapak juga sudah pernah ternyata menganalisis masalahnya ya, sudah melihat orang tua itu bagaimana ya. Tadi kan Pak Jo sampaikan ada masalah membaca, kemudian ada juga tadi faktor sebenarnya siswa ini bisa saja bisa, tapi teman-temannya mengganggu. Nah untuk hal itu apa yang sudah Pak Jo rencanakan? Agak panas ya Pak Jo ya? Iya, pas. Ya untuk mencegah itu, kalau itu sih juga terjadi. Nggak bisa kita bilang ini apa bisa terjadi bisa sampai tertentu. Namun ya untuk mencegah itu ya saya juga ini lebih memperhatikan lah gitu yang menjadi mereka. Berarti Pak Jo ini jadi kontrol lah ya, jadi kontrol mereka ya. dan nantinya Yang lain. Nah jadi sekarang Pak Jo kan tadi masalahnya sudah ada, sudah kita Bapak temukan masalahnya. Kemudian Bapak juga sudah punya rencana ini, rencana tindak lanjut untuk masalah ini. Nah, tapi kan Pak Jo waktu terus berjalan, gitu kan. Kapan ini Bapak bayangkan akan dilaksanakan? Tadi kan Bapak bilang akan membuat les waktu tambahan belajar membaca di awal pembelajaran. Kemudian Bapak juga nanti akan membuat kontrol, gitu kan, ketika agar anak-anak tidak mengganggu. Kapan ini Pak Jo rencanakan akan dilaksanakan? pastinya Secepatnya ya. iya. Apa bisa disebutkan Pak? Misalnya apa dalam ini kan sudah akhir bulan ini Pak, bulan Maret. Apa misalkan di bulan April gitu, atau apa yang Bapak bayangkan? Di awal bulan April. Ya, jadi harapan saya Pak Jo semoga nanti masalah yang sudah Bapak temukan tadi bisa teratasi dengan solusi yang sudah Bapak temukan. Komitmen Bapak bagaimana ini Pak Jo? Karena kan sebetulnya bisa jadi nanti kalau misalnya Bapak laksanakan ini, pas Bapak laksanakan, hasilnya memang dapat ini. Siswa sudah semakin baik membaca, kita harus optimis. Kemudian siswa juga nanti tidak lagi ada yang saling mengganggu, kita harus optimis juga gitu kan. Nah, komitmen Bapak bagaimana? Apakah ini nanti berlangsung dalam sebulan saja kah, 2 bulan saja, atau ada niat ini akan menjadi konsep yang Bapak terapkan seterusnya bagaimana? Demi dididik mereka ya pasti komitmen untuk dengan mengajar mereka Akan melaksanakan ini seterusnya lah ya. seterusnya lah jadi lama
panjang seperti itu. Minimal sampai mereka tamat lah dari kelas Bapak ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke Pak, jadi kalau saya perhatikan tadi kebetulan di sini jamnya mati juga ya. Kalau saya perhatikan tadi kita diskusi bicara ada sekitar 15 sampai 20 menit lah mungkin. Dari awal kita ketemu, Pak Jo datang dengan masalah, kemudian kita sudah diskusi. Nah, dari waktu yang singkat ini Pak Jo, apa yang Bapak rasakan? Khususnya terhadap dampaknya terhadap permasalahan yang Pak Jo alami. Apa yang Bapak rasakan dengan diskusi kali ini? Yang saya rasakan lebih lebih lega ya, lebih lega juga mendapat pencerahan dan juga dari Bapak yang bisa memberikan masukan dan juga memberikan pandangan lah gitu dari masalah saya. Semoga nantinya ya, kita lebih baik lah gitu yang dari itu, dan pastinya juga ya hasil belajar dari diri saya sehingga saya meningkat lah gitu. Jadi Pak Jo, sebelum kita akhiri memang proses seperti ini itu lagi disebut dengan coaching. Jadi dalam proses ini saya yang disebut dengan coach. Nah Pak Jo lah yang disebut dengan coaching. Jadi dengan coaching hari ini, ya harapan kita kan kedepannya Pak Jo tidak lagi menjadi coaching, tapi menjadi coachnya. Gitu. Jadi ada nanti rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan, tidak lagi diskusi bukan lagi Pak Jo yang diskusi ke saya, tetapi teman Pak Jo yang Pak Jo. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar berdampak menjadi pembelajaran di kelas Bapak, siswa yang tidak ada lagi, kemudian bisa belajar mereka juga nanti akan baik. Selamat siang Pak Jo, terima kasih untuk waktunya.